Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, membahas motor besar atau moge, beberapa unit diantaranya di Indonesia populasinya sedikit ya, cukup langka. Seperti contohnya BMW M1000 RR atau gampangnya BMW M1000 RR ya. Karena harganya memang fantastis di atas 1 miliar, jadi ya wajar kalau populasinya nggak terlalu banyak. Apalagi untuk seri yang special edition, teman-teman. Contohnya yang di sebelah saya ini. Nah, ini populasinya lebih sedikit lagi dibanding yang warna standar ya, yang warnanya khasnya BMW M ya, yang kombinasi ada warna putih dasarnya terus ada warna biru dan sedikit merah. Nah, apa sih spesialnya dan harganya berapa? Kayak gimana suara mesinnya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, apa spesialnya dari motor yang ada di depan saya ini? Jadi ini adalah M1000RR seri 50 tahun M Division. Jadi M Division itu merupakan kayak rumah modifikasinya atau divisi spesialnya dari BMW yang mengurusi balap ya. M itu kan dari motorsport kepanjangannya. Jadi di tahun 2022 kemarin, mereka memperingati 50 tahun berdirinya M Division yang berdiri sejak 1972. Nah, salah satu produknya yang dibikin spesial untuk memperingati 50 tahun itu adalah ini, M1000RR 50 tahun M Division. Nah, karena seri spesial, warnanya pun dibikin spesial, unik ya. Jadi ini warnanya kuning atau istilahnya adalah Sao Paulo Yellow. Jadi memang sih kalau di motor kita nggak biasa ya lihat BMW warnanya kuning gini. Tapi sebenarnya warna kuning ini sering gampang ditemui di mobil-mobilnya ya, seri M ya, kayak M3, M4 itu ada yang warna-warnanya kuning begini, kuning ngejreng. Nah ini tujuannya memang biar lebih kelihatan, lebih eye-catching di tengah keramaian. Nyolok mata banget lah warnanya. Dan selain warnanya, tentu saja juga biar khasnya M Division juga dikasih nih, warna-warna khasnya M Division, yaitu kombinasi antara ada biru muda, biru tua, merah yang menandakan motorsport di area balap, dan ada yang M warna silvernya. Nah, kayak gimana sih detailnya? Sekarang kita lihat aja dari area depan, kita lihat detail motornya M1000RR 50 tahun M Division ini. Oke, kita awali seperti biasa dari area depan. Nah, kita bisa langsung lihat di sini adalah windshield-nya yang bening banget dan cukup lebar dan tentu saja melengkung biar aerodinamis. Nah, ini asiknya adalah ternyata sampai pinggir, teman-teman, ya, beningnya. Kemudian di kanan kirinya terdapat spion yang sekaligus jadi rumah untuk lampu sen. Dan ini tentu saja bisa ditekuk gini, teman-teman. Nah, jadi lebih ramping kalau misal lagi di tengah kemacetan gitu ya, misalkan bisa dilipat biar tidak kena kendaraan. Dan di sini ternyata dikasih karet nih pelindung, nggak dibiarkan polos kelihatan axle-nya. Lalu turun ke bawahnya, nah ini ada ram air duct yang khas banget ya BMW. Ada ornamen-ornamen plastiknya gini, jadi nggak cuma polos, untuk memberikan aksen lebih menarik ya. Kemudian di sisi sini bagian muka ini kelihatan ada sepasang mata yang kesannya melihat tajam gitu ya. Karena ada lampunya di sini yang mana ini tuh saja sudah LED dan di dalamnya ada proyektor dan ada DRL-nya. Nah, kita lihat dulu nyalanya kayak gimana. Yup, ini ada DRL-nya di bagian bawah yang kayak ini ya, garis mata area bawah. Lalu untuk lampu utamanya tuh saja LED proyektor kanan kiri. Coba kita nyalakan kayak gimana. Ini harus nyala mesin ya. Nah, sorot lampunya kelihatan. Kemudian ternyata kalau mesin mati dia otomatis mati. Dan dia nyalanya ternyata nggak gantian, teman-teman. Jadi kanan kiri nyala bareng, baik sorot lampu dekatnya maupun lampu jauhnya. Oke, kita lanjut ke sisi kanan kirinya. Langsung kita temukan adalah ini nih. Ada dua buah winglet ya, ala-ala di MotoGP. Ini tuh saja untuk menambahkan downforce di kecepatan tinggi. Dan ini bahannya tuh saja karbon, teman-teman. Ya nih, tuh karbon. Nah, turun ke bawahnya, spatbor depannya juga berbahan karbon ya, persis dengan M1000RR yang seri biasa ini juga sudah karbon. Nah, bentuknya tuh saja terlihat sporty, ada lubang-lubangnya dan ada mata kucing di kanan kirinya. Standar motor-motor yang beredar di Eropa maupun di Amerika sampai Australia itu pasti ada mata kucing karena wajib. Oke, kita kemudian lihat suspensi depannya. Ini pakai upside down dan vendornya pakainya Marzuki, teman-teman. Bukan. Marzocchi ya. Ini gede banget asnya, kalau nggak salah ini 43 mili.
Dan ini menopang roda depan yang peleknya bawaannya untuk seri M tentu saja sudah pakai yang karbon teman-teman ya. Tuh kelihatan ya, keren banget ya karbon. Selain tampilannya keren, tentu saja ini juga menunjang bobot biar ringan. Oke, kalau remnya ini piringan ganda. Untuk piringannya vendornya Brembo, tapi kalipernya bukan. Nih, kalipernya labelnya M, tapi ini aslinya vendornya adalah Nissin teman-teman. Jadi di bagian dalam itu tertulis Nissin. Kemudian selang remnya udah yang model Ayaman baja. Kita lihat bannya dulu tadi. Jadi bannya ternyata vendornya pakai Dunlop, tipenya Sport Smart. Ini ukurannya 120/70 ZR17. Pastinya sih ini soft compound ya, karena emang motor dipakai lebih buat di sirkuit ya, atau ya buat ngebut gitulah. Oke, sekarang kita naik ke atas, kita lihat area stang termasuk master remnya. Nah, ini dia master remnya teman-teman. Ini lebih kelihatan ada vendornya tulisan Nissin di sini. Nah, yang keren adalah handle remnya ini pakai yang CNC teman-teman. Ini cakep banget ya, dan ini bisa dilipat, juga bisa diatur jaraknya ya. Bisa diatur seberapa jauh sehingga bisa disesuaikan dengan panjang jari tangan. Nih, cakep ya, keren. Dan standarnya sudah ada brake lever guardnya teman-teman. Dan saja ini produknya M, ini CNC. Terus ujungnya modelnya kayak bahannya plastik tapi plastik kaku gitu. Keren. Oke, kita lihat area panel sakarnya. Untuk yang kanan ini itu saja ini gasnya sudah pakai yang throttle by wire dan di sini ada beberapa tombol. Yang paling atas ini untuk tombol pemanas hand grip. Lalu ada tombol riding mode-nya, ada engine cut off dan ada starter. Kemudian ada tabung minyak remnya di sini. Dan di sini kita bisa lihat adalah suspensinya depan ternyata itu saja sudah full adjustable ya. Ini ada tertulisnya setelan preloadnya, itu saja ada juga ribbon dan compression di keduanya, terpisah modelnya ya. Oke, lanjut kita lihat di stang kirinya, ini tombolnya banyak banget teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat ini dulu nih, handle couplingnya sama juga bisa dilipat ke atas dan juga itu saja CNC juga dan sama bisa disetel. Ini jauhnya seberapa tergantung panjang jari. Nah sekarang kita lihat panel sakarnya, banyak banget ini. Kita lihat ini dulu nih, ini ada multi controller, jadi bisa buat milih menu naik turun atau ke kiri kanan. Enak ya. Ini khasnya di BMW nih. Lalu ada tombol menu naik turun, ada tombol DTC atau dynamic traction control. Bawahnya ada sen, ada klakson. Kemudian ini untuk back atau information, ini untuk hazard. Nah, yang ini ada tombol cruise control, teman-teman. Jadi ini walaupun motor sport gini tapi tetap ada cruise control ya. Siapa tahu lagi mau ngebut, jalanannya lengang sehingga bisa dipertahankan kecepatannya. Sementara di sisi depan ada tombol jauh dekat dan passing. Oke, ini kuncinya, teman-teman. Masih kunci mekanis ya, tapi itu saja ini sudah ada immobilizer-nya ya. Ini bentuknya laser cutting di bagian tengah. Coba kita nyalain yuk. Kita lihat area panel instrumennya. Nah, ini layarnya udah TFT full digital, gede banget. Nah, tuh nyalanya langsung M. Kita lihat ada apa aja. Nah, ini tampilan yang defaultnya kita bisa langsung disajikan. Ternyata ada tachometer di sisi tengah ke atas, melengkung gitu ya. Lalu ada kecepatan dan ternyata masih disetting mil per jam nih, belum dijadiin kilometer per jam. Lalu di bawah kanan ada gear position, di kanan atas ini ada riding mode-nya, ada race, ada rain, road, dan dynamic. Kemudian ada trip meter, ada odometer. Sebenarnya ini kalau kita masuk ke dalam ini menunya banyak banget sih sebenarnya. Nih, ada my vehicle, tuh info-info segala macam ini banyak banget. Jadi ini kalau di menu utamanya ada my vehicle, ada spot, ada navigation, tuh bisa nampilin navigasi kalau sudah terkoneksi dengan aplikasi di smartphone. Ada media, ada telepon, setting, jadi begitu. Banyak banget, lengkap banget. Oke, kita lanjut. Oke, geser ke belakangnya kita bisa temukan tangki yang bentuknya lumayan besar dan cenderung membulat ya. Dan tutup tangkinya tentu saja udah model datar gini, keren, cakep. Terus ini ada beberapa bagian yang pakai cover plastik ya, ini plastik, sementara yang di sini ini karbon tentu saja nih. Nah kalau yang ini logam ya, yang tangki utamanya. Lalu geser ke belakangnya, sebentar, ini nih, tadi yang saya bilang, ini ada logo M-nya ya, spesialnya ya, dengan warna khasnya. Ada perpaduan antara silver, merah, biru tua, dan biru muda. Dan ini bawahnya tadi nyambung dari depan, ini panel karbon, ini ada panel plastik. Oke, ke belakangnya ada jok yang tentu saja juga ada logo M.
Dan ini bagian depan ini yang sebagian besar ini pakai kulitnya yang permukaannya kasar banget teman-teman. Jadi biar ngegrip kali ya pas didudukin. Sementara yang ada logo M nih yang bahan kayak suede gitu. Cakep nih, bahan yang lembut gitu. Untuk bodi belakang ini tentu saja ternyata karbon teman-teman walaupun dicat yang bagian ini. Dan standarnya untuk seri M ini sudah ada single seat covernya teman-teman. Jadi sudah sporty banget. Oke, kita lihat di bagian belakang. Kita di sini tidak akan menemukan lampu rem, teman-teman. Kemana lampu remnya? Tentu saja karena menyatu dengan lampu sen, teman-teman. Nah, ini lampu rem dan lampu sen menyatu di sini. Nah, sennya di tengahnya. Jadi simpel ya, nggak ada lampu rem di sini. Tapi kalau yang nggak tahu akan nyari-nyari, mana sih lampu remnya? Dan ini terpasang di kayak spatboard tapi mungil banget. Saya sebenarnya hanya sebagai ornamen tambahan buat dudukan lampu sen dan plat nomor di sini ya. Dan ada mata kucing di area belakangnya. Oke, kita turun ke bawahnya, kita lihat roda belakangnya. Ini tentu saja peleknya berbahan karbon juga dan lebih kelihatan ya karena lebar banget kelihatan tuh permukaan karbonnya. Keren ya, sporty, kelihatannya kesannya ringan. Kece lah dilihatnya, keren banget. Dan ini dibalut ban dengan ukuran 200/55 ZR17. Kemudian untuk remnya tentu saja cakram dan ini warna biru juga khasnya M. Ini kalau ini 2 piston ya kalipernya kanan kiri. Lalu yang spesial di sini juga adalah lengan ayunya ya. Ini sudah pakai aluminium dan warnanya kayak nodes tapi ngedoff gitu. Kesannya keren ya dan bentuknya tuh udah kayak lengan ayun motor balap ya. Sudah ada penguatnya di sisi bawah jadi kesannya keker banget. Oke, apalagi kalau kita lihat dari sisi kiri yang nggak ketutupan knalpot nih ya, penguatnya sisi bawahnya tuh keren banget. Lalu untuk pelindung rantainya dan hagernya ini juga sudah bahan karbon tuh. Tentu saja ringan, sporty banget juga. Dan untuk suspensi belakangnya, ini uniknya adalah sudutnya itu kesannya kalau dia dari samping itu tegak banget. Dan uniknya di sini adalah ada setelannya teman-teman. Jadi nggak cuma preload, ada compression, rebound, tapi juga ada setelan kayaknya buat ketinggian ini ya, atau sudut suspensinya gitu. Nih, dan ini pegangannya juga CNC teman-teman. Keren ya, cakep ya. Kayak motor handmade. Oke, kita lanjut lihat sebelah kiri dulu masih. Footstepnya ini juga khas spesialnya seri M. Ini juga sudah CNC dan rapi banget teman-teman. Dan ini bisa di setel nih. Jadi mau seberapa tinggi bisa di setel. Ini ada nomor-nomornya di sini. Mau lebih tinggi atau lebih rendah. Dan di sini ada emblemnya BMW Motorrad. Di sini M. Dan ini karbon juga. Oke, lanjut depannya lagi sedikit. Ini yang unik teman-teman. Ini tuas persnelingnya bulat banget gini. CNC sih, tapi bentuknya bulat banget gini, unik ya. Dan ini bisa di setel ya, bisa ditaruh di belakang atau di depan. Jadi masukin giginya mau diinjek terus dicongkel atau dicongkel injek ini gampang, tinggal dipindahin aja. Dan di sini sudah ada sensor buat quick shifternya ya. Quick shifternya itu saja up and down. Di baliknya ada cover gear depan yang tentu saja juga karbon gitu. Nah, di fairing ini juga ada yang spesial teman-teman. Hanya ada di versi yang 50 tahun ini, yaitu nih logo BMW-nya yang diapit dengan logo M. Jadi BMW-nya di tengah ini yang kayak baling-baling ada tulisan BMW, lalu di sisi luarnya ada warna-warnanya M Division. Ada merah, ada biru tua dan biru muda serta ada dasarnya warna putih. Nah, ini di versi yang biasa nggak ada nih logo yang ini. Keren ya, spesial nih. Nah, kalau sisi kanan kita bisa temukan knalpot yang ini pakainya Akrapovic teman-teman, silencernya ya. Dan ini kayaknya titanium dengan end cap-nya yang karbon sehingga kesannya sporty. Dan ini kalau kita lihat ke dalamnya ini ngeplong banget teman-teman. Jadi ini dalamnya bolong-long. Suaranya mungkin akan menggelegar ya, nanti kita dengarkan. Tapi tentu saja tetap ya untuk meredam emisi gas buang dan suara ada tembolok yang gede banget ya. Pasti ada catalytic converter dan ini ternyata memang Akrapovic cool system ya, tapi standar pabrik nih. Dan di sebelum silencernya ada katupnya nih ya, yang akan terbuka tertutup seiring dengan putaran mesin ya. Ini di sini ada katupnya. Nah, knalpotnya ini menyalurkan gas buang dari mesin yang mana speknya adalah 4 silinder garis 999 cc, 1000 cc kurang 1 cc. Tenaga maksimalnya mencapai 212 HP dengan torsi sekitar 112 Nm. Tersalur ke roda belakang lewat transmisi manual 6 percepatan itu saja. Gitu. Jadi powernya lumayan gede ya.
walaupun tidak terbesar di kelasnya, karena di kelasnya itu banyak yang sudah lebih besar ya. Ada yang 215 HP kayak CBR 1000RR, 217 HP di Panigale V4. Oh ya, tadi yang belum ngasih lihat juga ini footstep kanannya ini juga tentu saja sama ya, CNC juga bisa di setel. Dan ini untuk posisi tuas remnya ini bisa dipindah-pindah nih, mau seberapa jauh, mau maju atau mundurnya ada pilihannya. Kemudian kita lihat fairing, tadi belum lihat fairing. Nah, ini tadi yang kita lihat dari depan ada winglet, ini tentu saja terpasang di fairing, yang mana ini kalau yang berwarna ini ternyata plastik teman-teman, yang ini plastik kombinasinya dengan karbon yang sisi atasnya. Terus bawahnya ini yang hitam juga plastik ya, nutupi area radiator dan ada oil cooler di bagian bawahnya. Gitu. Nah, gimana suaranya? Langsung kita dengerin ya. Yuk kita nyalain. Ini posisi masih mesin dingin, jadi RPM-nya tinggi, suaranya ternyata lumayan menggelegar ya. Ini knalpot standar loh ini, dan belum digeber. Kita tunggu agak angkat dikit dan biar turun dikit RPM-nya, nanti agak kita naikin gasnya, kita dengerin. Nah sekarang sekitar 1500 RPM nih, perlahan-lahan turun ya. Kita naikin gasnya dikit-dikit. Suaranya merdu ya, enak ya, tapi bukan yang memekakan telinga. Empuk, enak didengar. Ini knalpot standar ting-ting dan masih ada temboloknya. Kalau dilepas, diganti pasti lebih keluar ngeplong pastinya. Nah teman-teman, kayak gimana sih duduk di M1000RR ini? Nah kita naik ya. Ternyata saya tingginya 173 cm. Ketika kedua kaki turun masih agak jinjit tuh teman-teman. Dan ini didudukin itu suspensi belakang kayak nggak main sama sekali loh. Ini setelan pilotnya kayaknya keras banget ya standarnya. Khas motor buat di sirkuit kali ya. Atau settingannya buat orang bule yang berat-berat. Saya yang beratnya 65 kg sekarang. Nih, kayak nggak ngefek ya didudukin. Dikit banget. Terus kalau meraih stang pastinya sih rendah banget. Nunduk banget karena memang buat sirkuit ya motor. Terus footstepnya juga lumayan tinggi, tapi nangkringnya belum terlalu parah sih ya. Masih nangkring yang normal lah gitu. Mungkin setelannya buat kaki yang panjang nih. Oke, ini posisinya teman-teman. Enak banget ya. Oke, itu dia teman-teman, kita udah lihat bareng BMW M1000RR seri 50 tahun M Division. Jadi sebenarnya speknya persis banget dengan M1000RR yang biasa, tapi bedanya adalah liverynya aja sebenarnya. Warnanya kuning Sao Paulo yellow dan ada sedikit grafis-grafis khasnya M Division. Nah, kalau ada yang penasaran dengan harganya, ini dibuka dengan harga 1,7 miliar off the road ya, off the road. Jadi kalau jadi on the road tambahin sekitar 10-11%. Dan ini yang masukin adalah dari importir umum, yaitu Two Wheelers Auto Boutique by Glamour yang ada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman pengen tertarik, silakan mampir ke sini atau hubungi nomor yang akan nanti saya cantumin di bawah. Tinggal hubungin, silakan nego-nego, langsung deh bayarin ya. Gitu. Oke, itu dia teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV, dan mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalau naik motor.